kemudian pengajuan, kemudian NPD. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini ada panjar, non panjar, dan seterusnya, ada yang hapus tolak. Nah, kita ke tambah pengajuan NPD di sini. NPD panjar dan NPD non panjar. Nah, ini. Nanti yang akan kita coba itu untuk yang NPD non panjar. Artinya NPD yang rampung. Kalau panjar itu kan masih estimasi ya, kita belum tahu. Ini gambaran saya tadi. Untuk NPD itu mirip-mirip seperti SPBY di sana itu. Jadi sebelum bikin kwitansi, bikin SPBY terlebih dahulu. Mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya teman-teman. Tadi kan sampai dengan pelimpahannya, ini baru sampai di sini nih, kecil sekali, masih panjang ke belakangnya nih sampai SPPGU. Nah, setelah pelimpahan tadi dan tarik tunai di sini ya, itu nanti muncul NPD di sini ya, pembuatan NPD. Nah, NPD itu ada dua jenisnya, NPD panjar dan NPD non panjar. Nah, ini nanti yang akan kita coba itu untuk yang NPD non panjar, artinya NPD yang rampung. Kalau panjar itu kan masih estimasi ya, kita belum tahu transaksinya nantinya. Kalau NPD non panjar itu transaksinya sudah rampung, sudah selesai, sudah kelihatan hasilnya, tidak berubah ya. Di sini kalau untuk yang panjar itu kan nanti ada kekurangan atau kelebihan ya uangnya saat pembuatan TBP-nya. Jadi nanti setelah NPD itu kan ke TBP ya di sini. Nah, takutnya menunya belum ada untuk pengembalian uangnya gitu. Jadi panjarnya akan bersisa gitu, takutnya seperti itu. Saya juga nggak ngerti. Jadi kita untuk saat ini pakai yang NPD non panjar, NPD rampung gampangannya. Nah, ini NPD, ini gambaran saya juga baru nih NPD nih, kalau di yang aplikasi 2023 seperti kan nggak ada NPD ya, langsung TBP. Atau di FMIS juga tidak ada ya, langsung bukti GU gitu. Nah, ini gambaran saya NPD itu kan sebelum ke TBP ya, tanda bukti pengeluaran ya. Ini kayaknya bukan kayaknya sih, mirip-mirip untuk aplikasi Sakti ya, punya Kementerian Keuangan gitu. Kalau di sana ada namanya SPBY, nanti bisa ditanyakan ke saudaranya, tetangganya, istrinya yang ada di Satker pusat ya. Dia pakainya aplikasi Sakti. Nah, aplikasi Sakti ini udah menurut saya lebih canggih lah ya daripada SPBD. Karena Sakti itu datanya itu udah lengkap lah ya, kan udah lama dipakainya, maksudnya menunya udah full, udah lengkap, tidak ada yang belum dibuat gitu menurut saya. Kemudian Sakti itu udah terkonek dengan aplikasi SP2D langsung gitu, udah pakai ESPM. Jadi ketika nanti aplikasi Saktinya dimasukin pas kode lah ya, gampangnya kode atau assign gitu dari PPSPM kalau di pusat namanya, kalau di kita kan PA atau KPA yang buat SPM ya. Kalau di pusat itu namanya PPSPM. Nah, ketika dimasukin SI-nya, datanya sudah sampai di aplikasi SPAN, aplikasi untuk membuat SP2D. Nah, nanti aplikasi SPAN juga ketika sudah disetujui oleh kuasa bendara umum negara lah ya kalau di sana, itu datanya udah mengalir langsung ke bank langsung, jadi otomatis gitu. Mungkin nanti harapannya untuk SIPD juga seperti itu ya, sudah otomatis gitu, tidak perlu dokumen-dokumen, sudah ESPM dan ESP2D gitu. Nah, untuk Sakti juga untuk asetnya dia juga sudah nyambung gitu, jadi tidak perlu jurnal manual asetnya. Ketika nanti masuk ke Sakti modul aset,
ketika belanja lah harus diinput asetnya dulu nih, misalnya beli persediaan, itu input persediaan, baru nanti dipinkan BAST, baru masuk ke TBP-nya gitu. Jadi nanti jurnalnya udah otomatis di situ di neracanya. Gambaran saya sih mudah-mudahan SIPD seperti itu ya. Ini cerita di luar NPD ya. Ini gambaran saya tadi. Untuk NPD itu mirip-mirip seperti SPBY di sana itu. Jadi sebelum bikin kwitansi bikin SPBY terlebih dahulu. Nah, kalau di pusat itu satu SPBY sama ya. Untuk satu kwitansi. Kalau di sana. Kalau di sini mungkin ya, saya juga nggak tahu ya. Bisa satu NPD untuk beberapa TBP kemungkinan ya. Kalau di aplikasi sih memungkinkan. Tapi menurut saya mending satu NPD untuk satu kwitansi. Seperti itu ya. Kenapa begitu? Ini untuk menghindari tadi kelebihan yang NPD-nya bersisa atau kekurangan gitu, NPD-nya kurang gitu saat pembuatan TBP. Jadi lebih baik satu NPD untuk satu TBP. Ini menurut saya. Dan kemarin di grup juga sudah saya tanyakan. Jadi di grup SIPD juga ada yang menjelaskan ya. Kalau NPD itu seperti bukti transfer gitu. Oh iya, berarti gambaran saya sepaham dengan pendapatnya beliau. Untuk NPD itu seperti SPBY, surat perintah bayar kalau di pusat. Kalau di pusat kan nggak ada PPTK ya, adanya PPKOM, dari PPKOM ke bendahara. Ini mungkin mirip-mirip lah. Ini pengantarnya jadi kepanjangan. Oke, jadi kita praktek saja ya ke aplikasi SIPD-nya. Oke, kita langsung ke usernya PPTK ya. Di sini di pengeluaran, kemudian pengajuan, kemudian NPD. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini ada panjar, non panjar, dan seterusnya, ada yang hapus, tolak. Nah, kita ke tambah pengajuan NPD di sini. Nah, di sini itu ada dua ya, NPD panjar dan non panjar di sini. Di sini ya. Kita berarti ke yang non panjar di sini. Pilih pembayaran non panjar. Di sini seperti ini ya. Kita isikan tanggalnya. Tanggal NPD-nya. Ini bebas ya. Yang penting NPD-nya dulu baru TBP-nya. Kalau menurut saya sih disamakan saja lah NPD sama TBP-nya. Tapi bebas, yang penting NPD dulu baru TBP tanggalnya. Kita contoh tanggal 6 ya, misal tanggal 5. Keterangannya ini ya nggak harus ini ya, nggak harus seperti ini ya. Misalnya pembayaran listrik bulan Januari. Ini misal ya, ini contoh aja. 2024. Uraiannya ini bebas ya, mengikuti sebelumnya ya, polanya seperti apa keterangannya itu. Mungkin ada yang baku, ada yang nggak baku. Ini nggak harus seperti ini. Ini contoh aja. Kemudian kegiatan. Nah, di sini kita pilih kegiatannya. Untuk listrik berarti jasa penunjang ya. Ini contoh aja. Kemudian sub kegiatan. Contoh, kita mau bayar listrik, tagihan listrik di sini. Diisikan di sini ya nilainya. Misalnya 1 juta. Oke, ini satu sub kegiatan itu muncul semua nih. Jadi bisa nih untuk beberapa TBP sebenarnya dari ininya loh, dari menunya sudah bisa seperti itu. Tapi tadi di penjelasan saya satu TBP itu untuk satu NPD untuk satu TBP. Ini menurut saya sih untuk mempermudah gitu. Saya juga udah menanya untuk udah bertanya ke sana ke sini dan mendapatkan jawaban gitu, satu NPD satu TBP. Saya juga lihat di YouTube, belajar dari YouTube ya, karena saya juga sebenarnya sama jenengan semua lah. Saya juga masih belajar sebenarnya untuk SIPD. Jadi kalau yang bertanya, wah Mas
ini gimana ya, saya juga kadang-kadang nggak tahu jawabannya karena saya juga masih belajar. Itu ya, makanya di komen juga saya sering jawab gitu, ilmu saya belum sampai gitu, seperti itu, karena sama saya juga masih belajar. Oke, ini listrik ya tadi, satu saja nih, satu NPD untuk 1 TPP, listrik 1 juta. Oke, kemudian di sini tinggal dikonfirmasi. Ini nggak saya klik, ini contoh saja. Nah, nanti hasilnya itu ada di sini. Nah, di sini yang selesai di sini ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Ini statusnya sudah disetujui PA, sudah validasi PPP. Oke, setelah PPTK membuat NPD, terus kemana lagi? Nah, ini sama, habis PPTK ke PA atau KPA-nya, kemudian ke BP atau BPP-nya, disetujui kemudian divalidasi. Oke, kita ke KPA-nya. Oke, setelah kita buka KPA, kita sama ya di sini. Di pengeluaran, kemudian pengajuan di sini, kemudian NPD. Nah, di sini kalau dia ada yang baru, dia muncul di sini ya, tinggal di belakang aksinya di setujui, seperti itu ya. Ini nantinya munculnya seperti itu ya, seperti ini ya. Tinggal di sini samalah aksi, tinggal di sini disetujui. Kalau sudah disetujui, kita bisa cetak ya di sini. Cetak seperti ini ya cetakannya. Ini untuk settingan ini ada di video saya ya, nanti ininya di atas. Untuk settingan kertas ya, ini sementara nggak saya ini. Jadi tampilannya seperti ini ya NPD ya. Oke, setelah disetujui sama PA atau KPA, kita ke BPP. Di BPP kita ke pengeluarannya, BP atau BPP ya, sama tergantung pelimpahannya. Kita ke BPP nih. Kita ke ini pengajuan sama ya di sini. Kemudian NPD di sini. Nah, di sini kalau ada yang baru muncul di sini ya. Muncul, tinggal kita pencet aksinya. Ini yang contoh yang ini aja ya. Yang udah selesai nih. Nah, di sini nanti di aksinya seperti ini ya. Kita validasi ya gitu. Kalau yang baru ini kan sudah jadi gitu. Oh ya, kemarin ada catatan ya. Untuk NPD itu jangan dibatalin ya. Kalau dibatalin itu katanya SPD-nya itu nggak balik. Jadi ini hati-hati ya. Ini makanya dari tadi nggak saya simpan, takutnya dananya di SPD-nya itu nggak kembali gitu. Jadi diusahakan jangan salah, jangan buat main-main ya, jangan buat coba-coba gitu. SPD ini ya gitu, harus serius, harus teliti. Oke. Setelah validasi bendahara, ini nanti kita ke langkah berikutnya. Jadi setelah divalidasi oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, nanti tinggal dibuatkan TPP-nya. Oke, sekian, nanti lanjut ke video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu. Matur nuwun.